Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sudamarjati dari kelas 9C. Saya akan mempresentasikan proses kronologi kemerdekaan Indonesia. Persiapan sudah dilakukan Indonesia sejak 5 bulan sebelumnya. Tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuknya BPUPKI, Badan Pelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jubi Kosakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kita kenal sebagai Pancasila. Mengapa? Itulah mengapa tiap 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara yang telah beberapa perubahan menjadi Pancasila, seperti yang kita kenal hari ini. Adapun sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena telah dianggap menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jubi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di penghujung Perang Dunia Kedua, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Bung Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Penggagasan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno, namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskan sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh-tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan, karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi,
Akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak dapat mendapat pengaruh dari Jepang. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk bersabar dalam mengumumkan proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Chow Sang In. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok, rombongan telah kembali di Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum memutuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak boleh untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo dan kalimat akhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Meli. Terakhir, Soekarni memberikan usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 04.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah Soekarno. Sementara itu, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudarjo, Latif, Hendra Ningrat menugaskan anak buahnya untuk menjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno yang menunggu kedatangan Muhammad Hatta untuk membicarakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Awalnya, Trimukti diminta untuk mengibarkan bendera. Namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodaku Latif Diningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Suhud. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan dihadiri spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian, pada 20 Agustus 1945, alat penyancar di Domei diputuskan dan disegel, sehingga pegawai dilarang masuk tanpa kehilangan akal. Para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio ini, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selembar. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Berikut
hasil dari berikut adalah presentasi dari peristiwa kronologi kemerdekaan Indonesia. Maaf bila ada kekurangan kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.